Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Kamu bener lagi, bebas. Tapi bohong, gitu ya. Tempat prostitusi kerja malam lah ya. Cari-cari tahu harga-harga perempuan malam. Sekarang kita nodong Ustad. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Orang-orang manggil beliau ini Ustadz Jagger sih sebenarnya. Dalam hatiku sebenarnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini. Ferdian Paleka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Close your eyes And open your mind. Oke. Itu dia jargonnya ketemu akhirnya ya. Selamat datang di channel ini, selamat datang di segmen terbaru di channel ini, yaitu segmen nodong. Yang tadinya nodong-nodong musisi, nodong-nodong pengamen. Sekarang kita nodong Ustad. Oke, gue Ale Sampurna dan seperti biasa kalian udah tahu dia lah. Aray Krishna, dan sekarang gue bareng narasumber yang udah bawa-bawa kitab nih kayaknya nih. Bukan nih catatan. Oh, bukan kitab, catatan, ya. contekan. Nih gue kasih lo, kita jadi Apa nih, Bang? briefing. Oke. Ya lanjut. Gue agak gemeter nih. Enggak apa-apa, biasa aja. Ntar kita baca. Oke, dan gue belum kenalin yang ada di tengah ini, namanya Bang Jagger. Orang-orang manggil beliau ini Ustadz Jagger sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama kita orang nggak mau dipanggil Ustadz. Itu alasannya kenapa, Bang? Bukan Ustadz, itu enggak ada. Kita tuh sama. Kita bisa menempatkan diri aja. Gitu. Biar tidak ada batasan. Kita tetap teman, biar enak. Tapi kalau di luar sana ada yang manggil Ustadz, fine. Ya, fine aja. Hak mereka. Hak mereka itu kan suatu penghormatan Benar. buat mereka, dan juga kita menghormati dia. Itu aja. Tapi yang mungkin gue mewakili pertanyaan teman-teman yang pengen teman-teman tanyain sama seseorang tapi belum sempet kalian tanyain. Sebenarnya definisi Ustadz itu apa sih, Bang, sebenarnya? Nah, itu tuh, Bang. Ya, Definisi kalau pengertian Ustadz sebenarnya itu kan Ustadz itu dari bahasa Arab. Ya, Kalau kita nih yang kita kenal cuman guru lah. Oh. Orang yang dianggap membimbing, bisa membimbing kita. Itu cuma sebutan aja gitu. Cuma kan kadang-kadang orang terlalu mengkultuskan, yang dikhawatirkan seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya ketika dia pengen ada semacam pendekatan, dia merasa terlalu takut ya. Terlalu takut gitu. Sebenarnya biasa aja gitu. Tapi itu cuma sebutan aja, sebutan. Terus kalau di Indonesia lebih ke stigma Ustadz kan kayaknya orang-orang yang pakai jubah, pakai peci itu gitu dia. ya. Inilah alim ulama lah ya gitu ya. Iya, kayak gitu. Orang-orang kita kan selalu memandang sesuatu dari luar. Iya. Orang yang bertato gondrong, orang yang perutnya buncit tatoan, preman gitu kan. Apalagi Bang Jagger dengan bentukan yang kayak gini, rocker gitu kan. Benar. Rocker tapi nggak mabok, nih ngopi doang ya. Kita sambil ngopi karena ini kita shoot malam ya. Iya. Jadi yang nonton siang jangan ikut-ikutan join. Gitu. Sebelumnya itu tadi yang sudah saya kasih ya. Apa ini, Bang? Itu biar obrolan kita nih tidak melenceng jauh, maksudnya tetap dalam koridor yang sepantasnya lah. Itu satu doa yang sering mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya, kita baca sama-sama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Nah, jadi ini biar obrolan kita nih tidak melenceng jauh, karena apa, kita selalu mohon sama Tuhan biar nih lisan kita nih tidak tergelincir dalam hal-hal yang ya tahu sendirilah sekarang keadaannya kayak gini ya kan. Ada hal-hal kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita yang udah lebih dari bahaya. Orang-orang makin aneh. Nah, itu dia. Nah, ada lagi tuh yang aneh tuh. Apa itu? Yang ya lu paham lah.
Lu lebih paham ceritanya nih ya. Oke, berarti kali ini Bukan kita gua bahas buka, ini. bukan gua Kita- buka. Kita bahas ini aja kali ya. Kita bahas ini aja. Gue juga Siap. penasaran. Gue dalam hatiku sebenarnya tuh banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini, Iya. tentang hal yang lagi banyak diperbincangkan oleh media, YouTuber di luar dari Covid ya. Kalau Covid kita udah sedikit muntah sebenarnya kita semua ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Udahlah gitu ya, udahlah. Jejelin aja tiap hari kita itu. Bukannya kita nggak respect. Iya. Benar. Tapi di balik ramainya Covid ini, emang yang gue bilang tadi kelakuan orang-orang tuh makin aneh. Bukan aneh, iya. Kelakuan orang-orang tuh makin aneh. Beberapa hari ini gue nyimak YouTuber dan kebetulan Rai sialnya ternyata gue subscribernya dia. Ternyata gue sering nonton konten-kontennya dia yang sebelum ini. Sip. Karena gue selalu ngelihat sesuatu tuh dari sudut pandang lain lah Iya, gitu. iya. Gue nganggap konten-kontennya dia yang sebelum ini nih sebagai hiburan. Gue juga subscribe dia lah sebenarnya lah. Serius. Tapi bohong. Masuk. Jadi ada YouTuber namanya Ferdian Paleka. Dia suka bikin prank gitu. Sebelum konten yang satu ini booming, dia itu sering review jablay kayak gitu. Terus review banci, harga-harga jablay kayak gitulah. Nah, apa sih sebutan yang halus jablay? Ya, perempuan Pekerja. nakal lah. Ya, dia sering review ke tempat-tempat prostitusi, Pekerja malam cari- lah ya. yes, cari-cari tahu harga-harga perempuan malam gitu. Nah, kok tiba-tiba pas bulan puasa, pas lagi pandemi kayak gini, dia bikin prank yang menurut gue sih itu keluar dari jalur sama sekali, keluar banget. dari Konyol, jalur. terlalu konyol sih kalau gue bilang sih. Iya, oke, menurut gue itu kayak gitu. Jadi dia itu bikin prank kayak gini, Ray. Kalau lo belum terlalu nyimak beritanya, si Ferdian Paleka ini sama dua temennya, 2 apa 3? dua. Dua Jadi dia? mereka bertiga, satu mobil bertiga, ngasih sumbangan ke orang-orang yang ada di jalan malam-malam jam-jam sahur mungkin ya. Karena ada bocah yang lagi bangunin sahur Iya. juga yang kena pranknya dia. Jadi dia masukin sisa-sisa sampah, bahkan sisa-sisa sampah loh, bukan sampah seger lagi ini. Sisa-sisa sampah yang udah bau ke kotak-kotak nisan gitu, terus dibagi-bagiin. Nah, yang paling mencolok di situ, paling mencolok dia ngebagiin sembako palsu itu ke transgender, yang sering kalian sebut banci itu ya, Banci. di pinggir-pinggir jalan itu. Oke, kalau menurut pandangan gue sih gini ya. Menurut pandangan gue dari satu sisi, banci ini emang nggak selayaknya ada di muka bumi ini gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri dong. Dia Itu- juga itu- nggak itu mau kita- jadi kayak gitu loh sebenarnya. Itu sepakat kita persepsikan sebagai penyakit ya. Iya. Nah, penyakit kelainan kayak gini, penyakit menyimpang kayak gini, kalau nggak salah itu udah ada dari zaman jahiliyah dulu Bang ya. Oh, iya. Itu ceritanya gimana tuh Bang tuh? Ya kan kita namanya hidup di dunia ini bukan sendiri gitu loh. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu berbagai macam jenis. Ya, cuma pada awalnya Tuhan kan menciptakan antara laki-laki dan perempuan. Itu proses kehidupan sebenarnya. Pada hakikinya Bang ya. Iya, pada akhirnya seperti itu. Nah, kalaupun ada makhluk-makhluk di luar antara laki-laki dan perempuan, itu kan tetap kuasa Tuhan gitu. Dan kita ya tinggal kita menyikapinya aja bagaimana gitu loh. Karena kan pada intinya semua manusia itu baik. Iya benar. Nggak ada manusia yang Melenceng lah ya. melenceng pada dasarnya. gitu. Itu. Makanya ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, nah, ketika diturunkan di bumi, nah berkembang biaklah ya kan manusia. Nah, akhirnya timbullah ya dari peradaban akhirnya ada ya model-model manusia yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya ilmu pengetahuan juga buat kita gitu. Ya, gue sempat dengar juga tuh Bang, kayak di zamannya Nabi ya ada kaum Sodom gitu ya. Itu gimana tuh Bang? Ya, Ceritanya tuh, Bang. Iya, itu kan kalau itu kan zamannya Nabi Lut. Nabi Lut ya? Itulah sama mereka tuh laki-laki dan perempuan, cuma kan itu penyakit. Ya, penyakit apa sih namanya? Kalau bahasa medisnya itu penyimpangan. Penyimpangan. Yang pada dasarnya fitrahnya manusia itu kan Laki-laki dan perempuan. ya, laki-laki dan perempuan. Dan pastinya semua manusia juga nggak pengen terlahir kayak gitu Nah, sebenarnya. betul. Bukan yang pilihan manusia untuk jadi transgender lah atau apapun sebutannya banci atau apapun gitu.
Nah makanya di situ di satu sisi itu pertama gue nonton Ray, karena gue subscribe jadi gue punya notifnya dia. Pertama gue nonton Bang Jack, gue masih asik, masih kebawa konten-konten yang gue kontennya dia yang lain yang gue tonton gitu. Oh ini seru-seruan kali, gue belum mikir jauh ke sana gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir kok setelah banyak orang-orang yang ngomongin, youtuber juga serentak pada ngomongin dia kan. Emang youtuber kompak mau ngasih panggung ke dia, ngasih panggung dalam artian panggung yang bodoh gitu, bahwa nih orang ini bodoh gitu, sengaja dikasih panggung sama youtuber gede gitu. Kayak ya gue nggak usah nyebutin lah, mungkin mereka udah pada trending, udah pada nonton semua gitu. Nah di situ gue mikir jadinya, oh iya juga ya, kalau kita ngomongin fitrah sebagai manusia gitu, banci juga manusia Bang. Iya. Nah yang pengen saya tanyakan itu, sekarang kita nggak usah anggap korbannya ini adalah banci atau bocah-bocah bangunin sahur pas lagi PSBB gitu, nggak usah. Kita melihat mereka sebagai manusia gitu, kondisi negara kita kan, bahkan seluruh dunia gitu kan, kita lagi kayak gini lagi gitu. down semua. Iya, kita semua lagi butuh, bahkan orang-orang yang kelas A pun butuh, lagi kehilangan mata pencaharian segalanya. Iya. Nah kalau kita ngelihat dari sisi mereka itu, para korban dalam artian sebagai manusia itu hukumnya kayak gimana? Kalau misalnya kita bikin kayak prank semacam itu, atau apa sih bahasa umumnya itu, kita ngejailin orang. Nah, makanya kan gini, kita nih hidup di negara hukum gitu loh. Sekarang kita mau dari tinjauan yang mana ini? Dari tinjauan agama pun hal seperti itu kan nggak bener ya, dalam kategori kebohongan. Ya kan, iya. Udah gitu kalau kita di Indonesia itu kan udah masuk pasal-pasal yang merugikan, penipuan. 378 iya, 378 kalau ininya misalnya. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang merasa dirugikan itulah kenapa kok kalau kita mau membantu ya sewajarnya aja lah, tidak dengan maksud seperti itu. Ya. Nah, oke, gue potong dikit. Gue juga sempat pikir kalau di depan videonya, right? Di depan videonya itu dia nyampein bahwa mereka bertiga itu pengen membantu kerja pemerintah. Iya, sempat dengar gue tuh. Untuk taat dengan PSBB itu. Sama Makanya bersihin juga kan. iya, kalau bisa anak-anak sahur nggak usah ada kayak gitu. Terus apalagi bulan suci Ramadan, banci-banci harusnya jangan mangkal kayak gitu. Dia dengan alibi yang seperti itu. Makanya gue kan dari awal mikirnya, oke ini konten seru-seruan nih, kayaknya seru nih. Pas kesininya baru gue mikir itu. Tapi kan juga begini, maksudnya gini, oke dia punya tujuan baik sebenarnya pada awalnya, tapi kenyataannya dengan dia melakukan hal seperti itu malah jadi itu timbulnya, kalau memang dia bermaksud untuk membantu pemerintah dalam hal PSBB ini, ya kan, lalu malam-malam ngapain? Sebenarnya kalau dibalikin seperti itu sama aja. Gampang aja, lu bawa toa, lu teriak dah tuh ya kan, woi jangan mangkal, kan lebih asik lah. Dan itu sebenarnya kayaknya bukan haknya dia juga. Iya sih sebenarnya bukan hak, maksudnya aku juga gitu. Lebih mending gitu, lebih. Ya karena keadaannya seperti ini. Jangankan mereka kita pun ya yang lain lah. Ya dalam keadaan seperti ini semua butuh. Ya butuh apapun ya kan. Nah mereka yang memang pekerjaannya seperti itu ya. Mencari nafkahnya seperti itu. Pada dasarnya mereka pun tidak mau, cuma karena terdesak. Gitu. Nah, adanya dia berbuat seperti itu yang mungkin maksud awalnya untuk membantu, tapi ternyata malah itu bikin kesalahan gitu. Malah bukan ngebantu, jatuhnya ngedonin lagi gitu kan. Iya, karena gue pikir kalau emang dia pengen benar-benar niat ngebantu gitu, harusnya bentuk kontennya nggak seperti itu sih. Iya. Oke, dia ngebantu PSBB, program PSBB pemerintah, oke lah, niatnya bagus gitu kan. Terus dia mau nyadarin banci gitu, ya oke juga, sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu kan. Caranya mungkin kan bisa. Kalau gue lihat sih si Ferdian itu bocah yang tengilnya udah kelihatan sih kalau dilihat dari mukanya. Makanya gue pengen kasih nama dia ya. Apa tuh? Ferdian Flaka. Halo. Iya. Harusnya kan mungkin bisa dengan lu ngasih sarung kayak ke banci-banci itu, sadar lu sholat lu sono gitu. Terus ya kayak ada anak-anak kecil yang bangunin sahur, ya cara kita memperlakukan anak kecil kan ada cara tersendiri gitu, dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya yang pengen gue tanyain banget sih itu tadi Bang,
hukumnya di Islam itu gimana, terus baiknya itu kayak gimana gitu. Ya pokoknya kembali lagi dari niat awal sebenarnya. Kalau memang dia punya niat baik untuk membantu program pemerintah, ya kita karena tinggal di negara hukum di Indonesia ini yang memang harus taat sama hukum, apalagi dalam keadaan pandemi seperti gini, ya kita harus. Ya sebenarnya kita sendiri jenuh ya kan, jenuh di Pasti. rumah, keadaan juga kita perlu ya segala sesuatunya lah itu. Ya paling tidak kalau memang dia punya niat positif, niat yang baik, ya tidak seperti itu dengan cara yang ngepreng-ngepreng kebohongan. Sesuai lah ya. Iya, akhirnya kan dampaknya buat dia juga. Dan yang lebih apa namanya, secara psikologis itu keluarga, Iyalah. orang-orang terdekat dia gitu. Sempat ada berita Ya mungkin kalau dia sendiri no problem lah, Iya. dia kan risiko ditanggung sendiri, tapi psikologi keluarganya. iya nggak bisa dipungkiri. Malah Kita, down juga keluarganya. Iya, itu kita jadi semua kan punya keluarga Betul. dan apapun yang kita lakuin di luar, apalagi anak muda gitu, apapun yang kita lakuin di luar itu dampaknya nggak cuman buat kita doang gitu. Anjir, Iya, siapa sih? Bener lah, gak apa-apa lah, sampein lah. Iya. Meskipun Iya, kita walaupun- nggak seperti Iya, walaupun Nah, bajingan ya kan bajingan, aja iya. ada yang nyerap kan, mahal lah buat Iya. dia. Jadi itu apapun yang kita lakuin di luar, keluarga kita tetap ada kaitannya sama kita. Jadi Iya. kalau ada apa-apa sama kita di luar, entah lo narkoba, entah lo iyalah. maling, entah lo apapun yang Hal-hal jelek lah ya. Iya, berhubungan dengan hukum norma agama ataupun kepemerintahan, itu pasti gue jamin akan berhubungan langsung dengan keluarga lo. Itu nggak bisa dipungkiri. Soalnya nggak ada manusia yang pecah dari batu gitu. Iya. Semua manusia itu dilahirin. Gitu. Bahkan orang-orang yang hidup sebatang kara di muka bumi pun pasti punya orang-orang terdekat, kan gitu. Iyalah. Kita harus mikirin mereka gitu. Nah, Ini sih. manusia lahirnya dari manusia lah. Itu dia. Gue kasihan yang akhir-akhir ini kan berita isinya dia Iya, semua tuh, sampai ada berita besar gitu ketutup kan. Entah apalah yang terjadi di media itu gue nggak begitu peduli, tapi yang gue lihat sih media memberitakan hal ini sampai hal yang besar ketutup gitu. Nah, sampai ke keluarga tadi, rumahnya dia tuh digeruduk warga loh. Apalagi kalau gue lihat penangkapannya nih, penangkapannya si Ferdian nih, nggak sekejam penangkapan temennya justru. Iya. Gue lihat video penangkapan temennya, ntar gue kasih lihat nih videonya nih. Jadi dia benar-benar ditangkap sama warga. Ada polisi juga sih di situ. Habis ya. Lu tau nggak kunci Inggris yang buat mobil diketokin di palanya? Nah itu ya, yang kadang-kadang kan kalau udah seperti itu, kalau udah masa, Hubungannya sama warga. Lalu iya, kita susah masyarakat. juga, kita nggak bisa ngontrol orang gitu. Nah, si Ferdian ini enak ketemunya kalau nggak salah di jalan tol. Siapa yang mau masa di jalan tol? Nggak ada orang, cuma ada petugas doang, polisi. Nggak mungkin dong polisi sampai kayak gitu kan. Itu sempat di media juga tuh, warga Bandung pada kesel semua lah ya. Teman-teman kita juga yang anak-anak Bandung, Iya. semua postingannya tentang dia. nah dan itu kan apa namanya, mencoreng. Iya. Kan mencoreng gitu loh. Ya bukan berarti apa sih namanya, mereka dendam, enggak gitu loh. Ya karena perbuatannya dia yang disesalkan aja. Makanya, Bang, Nah makanya sampai kan ibunya- itu dampaknya lingkungan juga terbawa-bawa begitu, karena satu orang yang berbuat akhirnya dampaknya meluas gitu. Gue juga sempat seneng tuh lah, dia sempat bikin ini kan, apa, minta Bisa- maaf gitu bisa ya, story. Insta story. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Ya kan, Maksud gue nggak usah pakai ngeledek lah. iya itu dia, berarti kan dia memang nggak ada itikat baik gitu loh dengan perbuatan yang dia lakukan. Terus sudah memang dia, ya paling tidak ada gentle lah Gentle lah. gitu, mengakui kesalahan Gua salah apa nih, yang diperbuat gitu, tapi malah bikin hancur lagi. gara-gara iya. Sebenarnya kan enakan gitu ya, kalau misalnya kita udah divonis salah gitu, terutama sama masyarakat, tinggal nyerahin diri doang kok. Iya. Segampang itu sebenarnya. Sebenarnya sih minta maaf aja udah cukup sebenarnya. Iya, seandainya Iya. nggak terlalu larut kayak gini kan, sebenarnya minta maaf aja udah cukup. Mungkin kita juga maafin. Iya. Mungkin kesalahan kita Ya nggak tahu itulah kan. hebatnya media tuh seperti itu. Makanya kita tuh itu tadi kita harus hati-hati lah dalam berucap, Benar. bertindak ya dengan
teknologi sekarang ini apapun bisa terjadi. Karena lisanmu tanggung jawabmu. Nah, gitu. itu dia. Iya. Bener kan? Mulutmu harimaumu. Lisanmu tanggung Nah, jawab. ini makanya punya lidah. Jangan sekate-kate. Nah, itu iya. dia. Oke. Ini bisa order juga nih sama Bang Jagger nih. Ngomong-ngomong, Promosi ya. Iya. Bang Jagger ini pecinta Rolling Stone. Apa sih namanya kalau Stoner ya? Stoner. Iya, Stoner. Iya. Ini punya ini juga lah dia, clothing ya. Clothing ada. Mungkin kalau Ya yang- usaha kecil-kecilan Iya, lah. bisa nanti dibilang gue kayak gitu. taruh kontaknya di bawah di deskripsi ya. Ini juga salam buat teman-teman stoner nih, kita saling berbagi di tengah pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan tetap kesehatan. Amin ya Allah. kan? Bukannya sok pintar juga, Bang, ya? Benar, kita Ini tuh iya benar. semua saling mendukung kok. Iya. Ini kayak ada gua, ada Arai di sini, Iya. ada Bang Jagger di sini, bukan sedang menggurui kalian. Iya. Gitu. Sharing aja, sharing. Ya lebih ke sharing, gue cuma mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman aja gitu ya. Ya daripada kalian berdebat, mending nonton video ini kan, Iya, kesimpulannya gitu. Jadi kalian udah paham lah ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya pokoknya Terkait. intinya apapun yang baik menurut kita ya kita jalanin, tapi dalam batasan dan koridor-koridor yang semestinya. Gitu. Karena apa? Kita namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Benar. Betul. Itu memang manusia tempatnya salah dan lupa. Benar. Tapi kalau salah nggak diingetin kan salah juga. Salah juga, kita. benar. Iya. Lupa juga perlu diingetin gitu. Kesalahan yang kita perbuat ya udah kita minta maaf. Ya, apalagi zaman sekarang udah enak. Kita berbuat salah misalnya ada yang tersinggung, udah kita fair-fairan aja, kita gentle. Iya. Kayak gitu. Kalau kita sama manusia nggak gentle gimana nanti sama Tuhan? Nah, iya Sama benar. malaikat lo Gitu. ditanya mau ngomong apa lo kan? Iya. Jorogin terus ya kan? Dijorogin terus. Apa agamamu? Aduh saya lupa pak. Barangan lu manggil pak lu kan? Di KTP sih Islam, Pak, gitu. Di KTP. Dalam KTP lu. KTP malaikat bangke juga lu. Gitu. Banyak juga yang diserap nih ya dari Bang Jagger ya. Iya, jadi Ya, kita saling berbagi Iya. aja, saling mengingatkan satu sama lain. Gitu. Pada intinya kita manusia sama, kita pada dasarnya baik. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita. Itu aja. Gue mau pesen juga nih buat Ferdian Pesan apa? Nasi Flaka. goreng apa pesan? Ferdian Flaka ya kan. Kalau lu udah keluar bro, mendingan lu tobat lah bro. Pastinya ya lu konten bagus, lu konten lu kreator gitu. Cari konten-konten yang bermanfaat buat masyarakat lah. syukur-syukur gitu. bermanfaat buat masyarakat. Terutama sih manfaat buat diri lu Ya, sendiri. Iya. jalan hidupnya masih panjang kok. Iyalah masih muda. masih gitu. bocah banget. Ganteng lagi kan? Iya. Ganteng lagi ternyata. Gitu. Nah makanya gue juga pengen pesen juga sama dia. Apa? Kalau lu udah keluar nanti, anggap ini semua tuh sebagai ujian hidup gitu. Hidup, ya. Jadi lu harusnya bersyukur sebenarnya, bersyukur karena Tuhan udah negor lu dengan cara yang cuman kayak gini. Iya. Nah sorry teman-teman tadi kalau videonya agak kepotong dikit ya, karena kameranya baterainya habis Baterainya habis. dan Bang Jagger udah pulang. Udah pulang. Oke, kita closing aja ya. Ya, Tadi kita mau closing aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat ya. Iya bermanfaat. Kalian bisa ngambil hikmahnya dari Hikmahnya. obrolan. Meskipun gua sama Ale nih bukan orang baik. Karena kita sifatnya sekali lagi kita Sharing. sifatnya sharing. Gitu. Jadi intinya itu mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmah dari obrolan kita tadi. Jadi kalau ini lah, kalau misalkan lo ada pertanyaan, lo tulis aja kolom komentar. Nah, silakan tulis di komen pasti gue baca karena channel ini mumpung channel ini masih kecil Iya, benar. mumpung channel ini masih kecil jadi komen kalian semua pasti kebaca. Bacaan diri ya, bukan Pasti admin. kebaca. Pasti kebaca Ya, benar. dan kita berdua sendiri yang baca Iya. nanti bahkan yang bales gitu. Ntar lo kalau misalkan ada salah ngomong dari kita, boleh lu komen juga di bawah nggak apa-apa. Dan Biar mungkin kita tinggal review aja lah. Ya. Siapa yang punya ide silahkan Nah, tulis boleh, ke kita. Kita pengen belajar juga dari kalian. Sharing-sharing lah ya. Jadi mudah-mudahan sih kalian berkenan buat support channel ini ya. Nah, amin ya Allah. Dengan cara subscribe mungkin. Kalau yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Lu like, kalau lu suka lu like. Kalau Bermanfaat. kalian rasa ini bermanfaat boleh kalian share ke Share. teman-teman kalian biar manfaatnya nular juga, Benar. pahala juga buat kalian. Benar. Oke gitu aja Ray ya. 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 Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.